Bab 2191. Chen Ye membanting tinjunya ke udara. Tuan ini terlalu kuat. Jika 1000 prajurit diperkuat, dia akan lebih percaya diri terhadap kontrak 1 tahun. Ada sekitar 10 hari tersisa di tahun ini. Xia Lingqiu tidak akan pernah membiarkan Ling Yun kalah. Maka dia harus membuat persiapan yang paling mudah. Chen Ye kembali ke kamar tidur dan berkomunikasi langsung dengan Kaisar Iblis. Dalam sekejap, kekuatan di antara alis berkedip. Kaisar Iblis berubah menjadi bayangan dan muncul di kamar Chen Ye. Kaisar Iblis, pedang Gorfin telah diperbaiki, terserah Anda selanjutnya. Kaisar Iblis menatap pedang yang melayang di udara dengan ekspresi sedikit terkejut. Apakah pedang ini dibuat oleh instruktur penempaan dari Akademi Shenhuo? Chen Ye mengangguk, apakah ada masalah? Kaisar Iblis merenung sejenak, lalu berkata, sepertinya Akademi Shenhuo Crouching Tiger, naga tersembunyi, kemampuan pandai besi, saya khawatir tidak banyak orang di kerajaan Tuhan yang dapat menandinginya. Hanya saja basis kultivasi pihak lain tampaknya telah turun banyak. Jika saya menebak dengan benar, basis kultivasi puncak dari instruktur penempaan harus berada di tahap akhir alam Taiksu, tapi saya tidak tahu mengapa, itu menjadi alam gerbang tertutup, saya khawatir saya terluka. Pedang iblis darahmu telah dipromosikan ke level yang sangat kuat oleh mentor itu. Jika itu bekerja sama dengan kekuatan iblis misterius, itu mungkin sangat menakutkan. Pedang ini akan diserahkan kepadaku untuk sementara waktu, aku perlu membuat beberapa persiapan. Oke. Chen Ye memiliki beberapa harapan di hatinya. Terlebih lagi, dia memikirkan apa yang dikatakan Tuan Wu di awal, bahwa Tuan Wu dulunya adalah pandai besi muda pertama di kerajaan Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Dia terluka dan jatuh ke pintu, dan bahkan menjadi mentor yang tidak dikenal di Akademi Shenhuo. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, ketika saatnya tiba, Tuan Wu secara alami akan mengatakan pada dirinya sendiri. Dalam 10 hari sekarang, dia harus mendapatkan monumen mendalam reinkarnasi. Setelah menyempurnakan monumen mendalam reinkarnasi, dengan janji 1 tahun, bahkan jika ritme spiritual naik ke langit, dia juga memenuhi syarat untuk mengguncangnya. Pada saat yang sama, Istana Kaisar Lingxian. Sinar cahaya setinggi langit tiba-tiba terbentuk. Ada getaran yang sangat kuat dari seluruh Istana Kaisar Lingxian. Xia Ruoxue, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan hanya ingin bangun, hanya untuk menemukan Xia Lingqiu dalam jubah hitam dan ungu muncul di sampingnya. Melakukan apa? Wajah cantik Xia Ruoxue sebenarnya dingin. Jika bukan karena Chen Ye, dia tidak akan mau tinggal di Istana Kaisar sialan ini. Tapi karena dia tidak bisa melarikan diri sekarang, dia hanya bisa menunggu dengan Ji King. Xia Lingqiu menyerahkan semangkuk air berwarna-warni yang mengalir ke Xia Ruoxue, ini untuk hari ini, ambillah. Xia Ruoxue tidak berbicara omong kosong, dia mengambil air dan mengambilnya langsung. Mengambil air ini setiap hari, dia juga curiga. Tetapi tampaknya tidak memiliki efek samping, dan dengan meminum air ini, kultivasinya telah meningkat pesat. Cukup air suci. Xia Lingqiu menyaksikan Xia Ruoxue menurunkannya, dan sedikit terkejut, aneh, mengapa itu menyebabkan masalah bagi orang lain untuk mengambilnya. Hanya kamu yang tidak ada hubungannya, dan basis kultivasimu naik dengan cepat. Apakah tubuhmu ada hubungannya dengan benda itu? Xia Lingqiu menggelengkan kepalanya, berhenti memikirkannya, dan tiba-tiba tersenyum, ayo pergi, retret tuanmu sudah berakhir, masih ada 10 hari sebelum janji 1 tahun binatang kecil itu, kamu mungkin melihat orang itu mati secara tragis di rumah tuanmu. Di tangan. Mata Xia Ruoxue dipenuhi dengan kekhawatiran, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata dia telah dibawa keluar oleh Xia Lingqiu. Sinar cahaya di luar sangat menakutkan. Ini ternyata merupakan visi terobosan spiritual. Xia Ruoxue terlalu mengkhawatirkan Chen Ye 10 hari kemudian. Melihat penampilan Xia Ruoxue, Xia Lingqiu tersenyum, mengangkat dagunya, dan berkata dengan arogan, untuk penunjukan tahun ini, berapa banyak sumber daya yang diberikan Istana Kaisar Lingxian kepada Ling Yun. Visi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang biasa. Ruoxue, ini adalah celah antara dilahirkan di benua Lingwu dan dunia bela diri rendah. Sumber daya dan bakat terlalu berbeda. Namun, sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya yang lebih menakutkan naik ke langit. Ekspresi Xia Lingqiu sangat menakutkan. Ada celah besar antara sinar terobosan Ling Yun dan sinar cahaya ini. Kuncinya adalah tempat di mana seberkas cahaya menerobos adalah dari Ji King.
Ji Siking dari dunia Kunlunsu dari dunia seni bela diri rendah. Sehari kemudian, Chen Ye datang ke wilayah selatan lagi. Ketika berbaris di luar benteng, Chen Ye melirik sosok yang dikenalnya, dan tidak bisa menahan senyum yang bukan senyum. Jenderal yang menjaga gawang kali ini masih Bai San yang terluka parah di bawah Chen Ye. Bai San merasakan tatapan Chen Ye dan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Chen Ye, wajahnya langsung pucat, matanya melebar, tubuhnya gemetar ketakutan, dan semua dokumen yang dia tinjau di tangannya jatuh ke tanah. Para prajurit di sekitar Bai San memandang Bai San dengan bingung dan bertanya, "Jenderal Bai, ada apa?" Bai San mengambil dokumen di tanah dengan tangan gemetar, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Segera, giliran Chen Ye untuk memasuki kota. Dia memalingkan muka dari Bai San, yang tidak berani menatapnya. Sambil tersenyum, dia menyerahkan dokumen di tangannya kepada Bai San, dan berkata sambil tersenyum, "Jenderal Bai, apakah Anda memiliki informasi tentang saya?" Pertanyaan. Bai San bahkan tidak melihat dokumen itu, jadi dia membubuhkan stempel persetujuan dan berkata sambil menyeringai, "Tidak masalah, tidak masalah." Chen Ye menatapnya sebentar, lalu mengangguk dan memasuki kota. Setelah 3 jam, Chen Ye datang ke Gunung Tandus 100.000 mil di luar kota Jiuyuan. Dia mengeluarkan kompas, dan Chen Zifan telah mencatat lokasi warisan di kompas. Di bawah bimbingan kompas, Chen Ye secara bertahap masuk lebih dalam ke pegunungan, dan pemandangan di matanya berangsur-angsur berubah dari pohon-pohon kering dan bebatuan putih abu-abu. Di depan mata Chen Ye, hutan maple yang aneh muncul. Pohon-pohon di hutan maple ini menjulang tinggi, subur, dan ditutupi dengan daun maple merah darah. Menatap hutan maple di depannya, Chen Ye tidak bisa menahan diri. Berhenti dan matanya berkedip. Di hutan maple ini, ada aura yang tidak bisa dijelaskan, bahkan dia merasa sedikit tertekan. Yang terpenting adalah hutan maple ini terlalu mencolok di Gunung Tandus ini. Namun, dengan kekuatan indera spiritualnya, sebelum memasuki tempat ini, dia tidak menyadari keberadaan hutan maple sama sekali. Tidak heran Chen Zifan ingin mengatakan bahwa jika dia tidak mengetahui lokasi spesifik dari reruntuhan, bahkan jika reruntuhan dibuka, mereka tidak akan diblokir, yang lain tahu. Jelas, hutan maple ini sangat aneh. Jika tidak ada petunjuk untuk membimbing, saya khawatir, bahkan jika Void Realm ada, tidak akan dapat menemukannya di sini, kan? Chen Ye menarik napas dalam-dalam, warisan ini tampaknya tidak sederhana. Bagaimana mungkin sederhana bagi seseorang yang bisa menjaga monumen reinkarnasi? Tetapi semakin Anda melakukannya, semakin Anda dapat membangkitkan minatnya. Senyum sedikit bersemangat muncul di sudut mulutnya, dan dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke hutan maple. Menurut Chen Zifan, reruntuhan itu berada di hutan maple ini, tetapi dia tidak dapat menentukan lokasi spesifiknya. Sekarang dia harus menunggu reruntuhan itu muncul. Chen Ye mengeluarkan pelat formasi, mengaturnya, dan duduk dengan lutut disilangkan. Dia mengambil pedang dengan napas yang kuat, menutup matanya sedikit, dan menyesuaikan kondisinya. Dia ingin mencoba memasuki alam bukaan bintang sebelum reruntuhan lahir. Dan pedang ini adalah awal dari langkahnya ke lubang bintang. Bab 2192. 1 jam kemudian, Chen Ye membuka matanya lagi, cahaya ungu melintas di matanya, dan seluruh orangnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tubuh yang penuh dengan kekuatan spiritual berjalan dengan kecepatan tinggi di dalam tubuh, dan bahkan udara di sekitarnya, di bawah pengaruh nafas Chen Ye, mulai berubah. Pada saat momentum naik ke puncak, mata Chen Ye memadat. Pertama, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus di belakang Chen Ye. Dalam cahaya keemasan, bentuk harimau putih yang samar melintas, dan kemudian naga emas, unicorn, dewa dan iblis, Suanyan Tunggu, hantu yang melambangkan kekuatan Chen Ye melintas satu demi satu. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Chen Ye, dan ledakan cahaya melintas liar, tetapi itu tidak bisa menghentikan ledakan napas ini sama sekali. Bahkan angin dan awan di langit sedikit berubah warna di bawah stimulasi kekuatan ini. Angin menderu, kilat dan guntur. Kekuatan spiritual surga dan bumi melonjak seperti orang gila. Kesengsaraan guntur tak berujung di atas langit tiba-tiba mendarat. Perampokan guntur ini terlalu menakutkan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik pemblokiran pintu menerobos, itu tidak akan begitu menakutkan. Bencana guntur dengan makna para dewa dan kemarahan surga jatuh. Chen Ye tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar berbeda dari pembangkit tenaga listrik lain yang telah menerobos untuk memenuhi kesusahan guntur. Yang lain takut. Dan dia menikmatinya.
Fondasi Chen Ye terlalu kuat. Jika tidak ada garis keturunan reinkarnasi, kesempatannya mungkin cukup untuk membiarkan dirinya melangkah ke alam pintu tertutup. Itu karena darah reinkarnasi terlalu menuntut pada para pejuang. Sekarang Chen Ye baru saja akan melangkah ke lubang bintang. Pada saat yang sama, kerajaan Tuhan, istana yang sangat mewah dan cair. Istana ini sangat megah, dan aura di sekitarnya kaya dan cair. Ini disebut tempat terbaik untuk berlatih di dunia. Pada saat ini, di bagian terdalam istana, untuk beberapa alasan, tanah bergetar. Seekor naga ilahi membuka matanya, dan aura es benar-benar dilepaskan. Dan pria agung di atas naga juga dibuka dari kultivasi. Matanya penuh kejutan dan kejutan. Istana Tiandao sudah lama tidak terguncang. Dari mana gempa susulan ini berasal? Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Pria di atas Shenlong berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan bertanya pada Shenlong Dao. Naga itu naik dengan keras, dan tekanannya mandiri, dan seluruh istana tampaknya berubah menjadi lautan api. Naga ilahi ini ternyata menjadi visinya sendiri. Mata Shenlong menatap sepiring besar gosip, dan dia benar-benar berbicara, penglihatan itu datang dari sana. Sepertinya seseorang telah membuat terobosan, membuat Tiandao Pan ini, yang dapat memprediksi masa depan, takut. Benda ini bisa memprediksi segalanya, mungkin dia memiliki firasat bahwa masa depan akan dihancurkan oleh orang lain. Dan gempa bumi di istana Tiandao mungkin berasal dari orang yang membuat terobosan ini. Sepertinya sejak terakhir kali Ren yang bermarga pergi, orang lain akan merusak istana Tiandao. Di masa depan, kamu dan aku akan menghadapi ancaman besar. Pria di atas naga itu memandangi piring Tiandao yang bergetar, matanya bermartabat. Selama waktu ini, perasaan tidak nyaman semakin kuat dan kuat. Kejutan ini mungkin dari pemuda itu. Meskipun dia mengirim orang untuk menyelidiki identitas pemuda itu, selalu ada orang yang menutupi pemuda ini di benua Lingwu. Setiap kali anak buahnya mencoba menemukan orang ini, petunjuk itu tiba-tiba terputus. Tapi dia sudah tahu siapa yang menutupi aura pemuda itu. Raja Abadi. Orang itu masih hidup. Apa dia berencana lagi? Pria di atas naga itu mengepalkan tinjunya dan melepaskan niat membunuhnya. Istana Surgawi Dao tidak mengizinkan ancaman semacam ini. Karena lelaki tua itu ingin mencegahku menemukan pemuda ini. Kalau begitu, kirim seseorang untuk membawa orang tua ini kembali. Raja Suci Abadi, kamu telah bersembunyi begitu lama, sudah waktunya bagi kita untuk bertemu. Tidak peduli jenis permainan apa yang kamu atur, aku akan menghancurkannya seperti yang aku lakukan sebelumnya. Istana Dao Surgawiku tidak akan pernah membiarkan Ren luar biasa kedua muncul di dunia. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk membunuh Master Istana dari Istana Surgawi Dao dengan satu pedang di depan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan Tuhan. Ini adalah penghinaan abadi dari Istana Surgawi Daoku. Jangan pernah izinkan. Siapa yang mengira bahwa pria bangsawan di Istana Surgawi Dao ini akan marah? Setelah dia selesai berbicara, dia memadatkan kilat di tangannya dan menghancurkannya ke arah piring surgawi dengan telapak tangan. God Punishment God Thunder, aku ingin melihat apakah pemuda misterius itu bisa menahannya. Tianlei semakin menakutkan. Pada saat ini, Chen Ye sedikit mengernyit. Bagaimana perampokan guntur ini berubah? Tampaknya benar-benar berbeda dari kesusahan guntur sekarang. Dia melirik guntur ilahi yang secara bertahap membentuk hantu di langit, dan wajahnya sedikit berubah. Guntur ini sebenarnya mengandung kekuatan hukuman ilahi. Surga ingin bunuh diri. Pada saat ini, Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, dan melepaskan momentum yang sangat menakutkan di seluruh tubuhnya. Pedang busuk binatang itu ada di telapak tanganmu. Vena ilahi Cichen, buka. Tubuh iblis tanpa akhir, buka. Tubuh ilahi abadi, buka. Bagaimana dengan hukumannya? Hari ini, aku, Chen Ye, akan bertarung melawan kekuatan hukuman. Dengan pedang ini, aku akan memotong ketidakadilan dunia. Aku akan memotong belenggu takdir. Di dalam hutan Maple, pemandangan itu mengguncang langit. Namun, pemandangan aneh ini tidak dapat dilihat di luar Fenglin. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi penglihatan di langit tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, sebaliknya, itu menjadi semakin intens. 1 jam kemudian, di bagian lain dari hutan Maple ini, beberapa pria dan wanita muda memasuki hutan Maple secara bersamaan. Pada saat masuk, mereka mengangkat kepala bersama dan melihat ke arah langit. Jelas,
dia memperhatikan fenomena astronomi yang disebabkan oleh terobosan Chen Ye. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang-orang ini semuanya kuat di dunia penyegelan pintu. Di antara mereka, wanita dengan basis kultivasi terendah adalah keberadaan lapisan kedua dari segel pintu. Sepertinya dia baru berusia 25 atau 6 tahun. Adapun yang lain, lelaki tertua baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai surga lapis kelima yang menakutkan. Orang-orang ini jelas setan. Monster yang tak tertandingi. Surga lapisan kelima alam Fengmen yang berusia 30 tahun. Jika Anda mendapatkannya di benua Lingwu, saya khawatir, Anda dapat membunuh sejumlah besar jenius dalam hitungan detik, bukan? Apakah cukup untuk berada di daftar Lingwu Xuan? Dan pria ini bahkan bukan eksistensi terkuat. Di antara mereka, yang terkuat adalah seorang pria dari tingkat ke-6 dari alam penyegelan gerbang. Napasnya bahkan dekat dengan lapisan ketujuh surga. Yang lebih luar biasa adalah pemuda ini terlihat sangat mulia. Di pinggangnya tergantung plakat batu giok dengan dua karakter kuno sederhana di atasnya. Kerajaan Allah. Harta karun yang tersembunyi di monumen reinkarnasi keluar, dan kekuatan kerajaan Tuhan juga mengawasi. Selain itu, ada kesombongan yang tak bisa dijelaskan di mata orang-orang ini. Jenius semuanya sombong, dan mereka yakin bahwa mereka memiliki bakat kuat yang tidak dapat ditandingi orang lain, tetapi kesombongan orang-orang ini berbeda. Kesombongan orang-orang ini adalah semacam kesombongan yang mengabaikan segala sesuatu di dunia. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa mata orang-orang ini sangat mirip dengan mata seseorang yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu mata Makino. Dan pria dan wanita muda ini segera menoleh untuk melihat satu orang, itu adalah pria muda dari lantai 6 dari pintu yang tertutup. Pria muda ini jelas adalah pemimpin kelompok orang ini. Pada saat ini, dia melihat pemandangan di langit dan sedikit mengernyit. Pada saat ini, awan petir dan embusan angin tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah semuanya tidak pernah muncul. Salah satu dari mereka, yang tampak seram, mengenakan pakaian mewah, dan mengenakan pedang panjang yang dihiasi dengan hiasan pinggang yang tak tertandingi, bertanya. Saudara Zhao, Feng Lin di sini tampaknya sedikit tidak normal. Meskipun saya melihat penglihatan itu, saya tidak dapat memahami apa yang terjadi. Apakah Anda ingin melihatnya? Zhao Yunhua merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, tetapi tugas utama yang dijelaskan oleh beberapa orang kali ini adalah menemukan reruntuhan. Li Shen, kamu dan Chen Meixiang pergi untuk melihat apa yang terjadi, aku akan terus mencari reruntuhan. Lokasi spesifiknya, jika terjadi sesuatu, beritahu kami tepat waktu. Petik 2. Monumen mendalam reinkarnasi. Kita harus mendapatkannya. Pria dengan pedang panjang di pinggangnya mengangguk ke wanita lapis kedua yang memiliki tingkat kultivasi terendah, dan berjalan ke arah Lei Yun.